Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Hari ini saya ngomongin hasil semifinal yang memang anti klimaks. Kurang seru lah gitu. Kalau bisa dibilang ya kurang seru. Terutama pertandingan Argentina melawan Kroasia ya. Itu dari segi penonton netral mungkin banyak yang kecewa gitu. Ya termasuk saya gitu. Jadi saya pikir Argentina yang akan ambil inisiatif ya, atau Argentina yang akan mendominasi megang bola. Ternyata enggak dilakukan sama Argentina gitu. Mereka malah cenderung menunggu reaction football yang biasanya dilakukan sama Kroasia gitu. Sebaliknya Kroasia itu yang mendominasi tapi nggak jelas ya, mereka nggak tahu, mereka menguasai pertandingan tapi nggak tahu bola itu kemana gitu. Maksudnya ya nggak jelas lah gitu menguasai pertandingan. Bahkan di babak pertama itu nyaris nggak ada peluang yang berbahaya untuk Argentina, padahal bola dipegang sama Kroasia gitu. Dan sampai datang gol pertama itu dari kontribusinya si Julian Alvarez ya, yang dari situasi pokoknya bola direbut lah dari lini tengah. Jadi si Alvarez itu lari sampai kencang larinya dan ada pelanggaran di situ, tapi dari sudut penjaga gawang yaitu bola agak 50-50 ya, 50-50. Tapi di situ wasit memberikan penalti dan Messi berhasil menyelesaikannya dengan mudahnya gitu. Nah, di situ kan Kroasia kelihatan ya panik, mereka agak panik mungkin. Karena biasanya Kroasia tidak seperti itu gitu. Jadi agak panik dan sampai datang kok gol kedua di menit berapa tuh ya? 43 kalau nggak salah ya. Iyalah, itu dari Julian Alvarez ya. Situasinya hampir mirip. Kalau saya bilang gol pertama itu ada sedikit kesalahan dari si Lovren yang salah mengantisipasi gitu. Di gol yang kedua juga ada sedikit kesalahan dari si Lovren ya gitu. Jadi nggak seperti biasanya gitu. Back dari Kroasia ini agak gimana ya? Ya mungkin nggak dalam performa terbaiknya gitu. Sampai si Modric sama si Kovacic itu kelihatan kayak bingung lah gitu. Bola ini mesti ke siapa. Dan dari lini kedua juga ya si Perisic syutingnya kayak gitu ya, terlihat frustasi lah gitu. Dan ya Gvardiol tampil di bawah performa terbaiknya, si Lovren juga gitu. Terus yang bek kirinya yang gondrong juga itu gak kelihatan solid ketika pas lawan Brazil, pas lawan Jepang juga gitu, gak kelihatan gitu. Karena mereka mungkin tidak biasa mengendalikan permainan gitu. Bahkan dari strikernya juga gak ada peluang sedikit pun balik di babak pertama dan babak kedua. Dan lahirlah gol ketiga ya di babak kedua itu lewat Julian Alvarez lagi. Dan saya pikir harusnya yang jadi man of the match itu kemarin si Alvarez ya, bukan Messi gitu. Tapi yang disorot ternyata Messi karena itu berdasarkan voting juga. Dan ada satu momentum Messi di gol yang ketiganya gitu. Dia tuh ya sampai mainin bola ngelewatin si Gvardiol ya, dan Gvardiol kelihatan dia nggak mau tackle gitu, mah dia screening terus bolanya sampai ya bisa lewat. Dan ada gol tuh dari si Alvarez dari situasi itu gitu. Ya agak mengecewakan ya, karena tidak memberikan perlawanan yang berarti dari Kroasia. Ya pokoknya jauh ketika mereka benar-benar dalam performa bagus lawan Brazil kemarin gitu. Ya mungkin banyak juga yang kecewa dari hasil pertandingan ini. Tapi memang anginnya sedang mengarah ke Argentina lah di Piala Dunia kali ini, dan difavoritkan juara ya Argentina. Dari ya banyak penalti juga sih Argentina menangnya, tapi memang real penalti gitu.
dari sejak lawan Arab, terus lawan Polandia juga ada penalti gitu, terus lawan Belanda, terus kemarin juga ada penalti gitu, sampai ada 4 kalau nggak salah ya, gol dari Messi dari titik putih itu kalau nggak salah ya. Yaitu dari dari pertandingan yang pertama. Terus ke pertandingan yang kedua itu Maroko lawan Prancis. Nah ini bisa dibilang ini agak seru lah gitu, agak seru ya. Lagi-lagi Maroko itu yang mengendalikan pertandingan, ternyata yang mengendalikan bola gitu, yang memegang bola. Prancis malah yang cenderung menunggu gitu. Jadi ya Maroko mau nggak mau harus melakukan itu sebenarnya, karena ada gol cepat ya di menit kelima itu dari si Theo Hernandez. Jadi mungkin karena tidak biasa gitu ya pegang bola, dan Maroko juga tampil tanpa lini belakang terbaiknya gitu, tanpa lini pertahanan yang bagus, dan ada yang banyak yang cedera juga gitu. Nah kemarin si Sofyan Amrabat walaupun bermain bagus tapi dia kayak nggak ada temen lah gitu, kayak nggak ada temen gitu. Amrabat bermainnya seperti itu gitu, tapi kayak nggak ada temen kemarin itu. Dan lini depannya sangat jelek ya kemarin dari Maroko itu. Mereka juga dipaksa memainkan bola dan ya kurang jelas ya seperti itu. Meskipun mereka dapat 2 peluang yang cukup bagus tuh. Pertama dari situasi sepak pojok itu ada bicycle kick ya, atau tendangan balik Bandung kalau kata orang Bandung mah. Itu dari backnya itu kena tiang, dan ada satu dari Onahi ya, itu yang diantisipasi sama Jules Konde. Itu di situasi itu ada 2 peluang yang cukup berbahaya mungkin dari Maroko. Dan ya kalau saya bilang ya Prancis memang layak sih, tapi kemarin yang menjadi sosok kunci Prancis itu ternyata bukan Mbappe, tapi ada si Griezmann. Dia sampai kalau bisa dibilang kemarin itu nyawanya ya. Griezmann itu ada di posisi nomor 10, dia membantu pertahanan juga gitu, dia ada di mana-mana lah kemarin Griezmann. Dan yang memang dia ya pemain terbaiknya kemarin tuh. Saya nggak begitu ngikutin gitu kalau yang ini, kalau setelah pertandingannya kayaknya Griezmann kemarin yang harus jadi pemain terbaiknya gitu. Dan ya Griezmann sendiri dia menggantikan 2 sosok mungkin di timnas Prancis ini. Sosoknya siapa tuh, Kante, sama sosoknya si Pogba gitu. Jadi nyawanya lini tengah Prancis ini ada di si Griezmann gitu. Walaupun siapa tuh gelandang tengahnya, oh iya Rabiot juga nggak main Rabiot. Jadi walaupun si Tchouaméni bermain bagus juga gitu. Dan ya situasi gol pertama itu kayak milik atau bahasa kerennya itu kayak beruntung gitu, jadi dari situasi si Griezmann juga gitu, ada bolanya di flank, dan Theo Hernandez memang dia punya naluri menyerang yang tinggi, gol yang tinggi tiba-tiba ada di situ gitu, dan golnya ya cukup bagus gitu. Dan ya 1-0 itu. Dan di babak kedua itu ada situasi yang mengepung Mbappe. Jadi Mbappe sempat syuting gitu, bolanya kena ke back, terus di situ ada pemain pengganti si Giroud itu nomor 12, atau saya lupa lagi namanya tuh. Dia yang berhasil mencetak gol, dan ya memang layak Prancis ke final gitu. Mereka menang 2-0, dan ya apa yang ditunjukkan Maroko sebenarnya nggak begitu mengecewakan ya, nggak kayak Kroasia lah menurut saya gitu. Di semifinal mereka agak sedikit ngelawan gitu, tapi memang secara kualitas Prancis yang layak gitu. Tapi apa yang ditunjukkan Maroko itu kita perlu apresiasi, karena mereka benar-benar mengambil hati para penggemar sepak bola lah gitu, dari underdog
mereka sampai semifinal itu sangat luar biasa ya. Dan yang terjadi itu memang final ideal, final ulangannya tidak terjadi, final harapannya juga tidak terjadi, dan terjadinya adalah final ideal Argentina melawan Prancis. Ya sedikit aja, menurut saya akan mengambil permainan itu adalah Prancis ya. Argentina bakal cenderung menunggu dan anginnya sedang mengarah ke Argentina. Peluang terbesar buat Argentina, kita lihat aja last dance-nya Messi apakah berhasil mengangkat trofi Piala Dunia, apakah Mbappe yang akan menjadi juara berturut-turut gitu, 2 edisi berturut-turut dan mematahkan rekor. Yang terakhir itu juara berturut-turut tuh Brazil ya, 1958 Swedia, terus 1962 di Chili. Mereka berhasil berturut-turut gitu. Sementara di era modern itu belum ada. Mungkin yang sampai ke final itu ada sih Brazil juga ya, 94, 98, 2002 itu mereka tiga berturut-turut gitu. Dan juaranya di 94 sama 2002 gitu. 3 final berturut-turut, juara 2 kali. Dan Prancis mungkin bisa mematahkan rekor itu. Kita lihat aja nanti. Semoga seru ya di partai finalnya, karena kalau saya bilang semifinal agak sedikit di luar ekspektasi atau anti klimaks. Paling segitu untuk ulasan semifinalnya dan sedikit preview. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.